Fight. Halo guys, welcome back to my channel. Salam kenal untuk yang baru mampir ke YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku akan review makanan yang baru ada pertama kali di Indonesia, yaitu Taco Bell. Ya, ini makanan Meksiko gitu. Ini ada di Senopati. Jadi tadi tuh aku udah ke sana dan pas nyampe sana tuh wah rame pake banget. Oke guys, jadi pertama aku akan jelasin dulu kondisi tempatnya kayak gimana gitu. Nanti kalian kalau mau skip langsung ke review makanannya silahkan ke menit. Jadi dia tuh di sana dibagi dua gitu antriannya, ada yang dine in dan juga ada yang take away. Nah untuk yang dine in ini akan lebih cepat dibandingkan dengan yang take away gitu. Nah yang dine in ini aku tuh antri pokoknya nyampe sana tuh jam setengah 12, terus makanan tibanya itu jam 1 lewat dikit gitu. Itu berarti kan 1,5 jam. Nah kalau yang take away itu sama tuh, nyampe sana kan setengah 12 juga tuh kan, terus ngantri juga yang take away, tapi bukan aku yang ngantri. Nah terus itu tuh baru kelar pesenannya jam berapa? Jam 2 lewat. Parah, lama pakai banget. Nah, lesson learn atau pelajaran yang bisa diambil. Jadi kalau misalnya kalian pengen take away, kalian dine in aja. Tapi habis itu ya udah dibawa pulang. Karena sebenarnya tuh makanannya kan dibungkus pakai kertas gitu kan. Jadi tuh setiap makanan itu ada dibungkus pakai kertas gitu loh. Jadi sesuatu yang tetap bisa dibawa walaupun kita pilih dine in gitu. Kecuali kalau kalian beli yang platter. Kalau yang platter kan dia tempat keranjang hitam gitu, terus dia nanti ada tempatnya, tapi sebenarnya bisa aja juga dibungkus gitu, kayak jadi kalian lipet-lipet jadi gitu, daripada kalian ngantri take away yang lamanya pakai banget. Nah itu kalau untuk antriannya, tapi sebenarnya proses antriannya tuh jelas gitu sih, tapi panjang, jadi kayak ada 3 tahap ya. Ini yang dine in dulu ya. Pertama antri nih, jadi antri untuk di antrian itu tuh semua yang dine in atau take away itu di situ. Terus itu nanti ada abang-abang manggil siapa yang dine in gitu. Yang dine in silahkan maju duluan gitu. Nah, itu keluar dari antrian itu, masuk daftarin KTP ya. Jadi harus siapin KTP juga. Nah, daftarin KTP ini kayaknya karena protokol pandemi ya. Pokoknya daftarin KTP, nanti masuk deh tuh ke antrian untuk mesen makanan ke kasirnya. Nah, dari mesen antrian ke kasirnya itu, jadi abis masuk ke antrian kasir itu udah pesan bla bla bayar, duduk nunggu makanan. Jadi kayak dapet bulet-bulet nih, kayak dapet ginian bentuknya. Nah itu nanti kalau misalnya itu udah getar, baru kita ambil ke dekat kasir lah, pokoknya ada tempat untuk ambil makanan gitu. Udah jadi. Nah kalau yang take away itu juga sama prosesnya kayak tadi, cuman bedanya dia tuh kayak di antrian yang pertamanya itu lama, pas antrian yang rame-rame itu nanti dipanggil pindah gitu posisi antriannya ke antrian take away. Nah di antrian take away itu sebenarnya antrinya ada tempat duduknya sih gitu, jadi kayak masih agak enak. Jadi antri tuh untuk take away, terus ke kasir, habis ke kasir dapat ini juga apa, kayak ginian bulet-bulet. Nanti dia bunyi, kalau udah bunyi baru bisa diambil gitu. Tapi sebenarnya secara protokol itu jaga jaraknya udah bagus, dan juga duduk gitu, jadi nggak pegel yang gimana. Nah terus ditawarin minum juga. Jadi yang di tempat take away itu kalau pas kalian lagi ngantri kayak dikasih gelas kecil gitu minum ya supaya nggak aus. Mungkin nunggu lama banget, asli sumpah hampir 3 jam lebih ya gitu kan gitu. Itu untuk antriannya. Terus kalau untuk tempatnya, kalau secara tempat jadi dia ada 2 lantai. Ada 2 lantai. Lantai pertama, terus lantai kedua. Nah di lantai kedua ini dia ada yang smoking area dan juga non smoking area.
Nah, tempat cuci tangannya juga. Nah, tempat cuci tangannya itu wastafelnya itu dia airnya itu yang diinjek. Jadi kan kita nggak harus nyentuh kerannya lagi kan. Jadi itu juga udah bagus. Kurangnya itu di toilet. Jadi toiletnya itu di lantai 1 ada, di lantai 2 ada gitu. Tapi itu campur. Jadi cowok cewek gitu loh. Ya, cuman satu pintu. Biasa gimana ya jelasinnya? Ya kayak gitu, satu pintu, terus kalau masuk nanti ada yang cowok, ada yang cewek. Langsung aja review makanannya. Jadi tadi tuh aku beli beberapa menu ya. Ini dia yang aku beli. Jadi gimana rasanya? Langsung aja. Jadi ini yang taco supreme crunchy. Oke, di sini ada tomat, terus ada wortel, ada selada, dan di sini ada bumbunya. Jadi dia ini sayurannya dingin. Crunchy-nya ini kayak keripik gitu loh. Bumbunya itu manis, pedas, dan menurut aku ini tuh asin. Kayak asin gitu, asin, gurih, kayak makan ciki gitu loh rasanya. Cuman dia kan kayak ada dagingnya gitu. Nah itu rasa dagingnya itu sih dagingnya kecil-kecil. Ternyata ini keju bukan wortel. Keju tapi nggak asin. Nggak, maksudnya kejunya nggak terlalu asin gitu sih. Tapi tetap ada rasa asinnya. Cuman tetap aja asinnya tuh menurut aku dari kulitnya. Ini aneka chicken taco. Jadi dia tuh dibungkus sama ini tuh lapisan ayamnya. Kalau isinya itu sebenarnya menurut aku sama aja sama isi yang supreme. Cuman bedanya yang supreme itu dia isiannya daging ya. Kalau ini kan dia nggak pakai kulit tapi langsung ada ayamnya. Jadi dia nggak ada isiannya sayuran aja. Tapi sayurannya sama aja sih. Dan juga ini kayak ada kejunya juga. Dia kayak ada mayonesnya tuh ya. Tapi mayonesnya tuh kayak pedes-pedes, ada rasa black peppernya. Dan menurut aku kejunya jadi nggak terlalu kerasa. Kalau ayamnya lapisan luarnya itu kering, garing gitu, tapi ayamnya tuh tetap utuh. Jadi maksudnya nggak keras-keras banget. Cuma pas ngegigit itu emang keras karena lapisan luarnya itu kan dia keras. Cuman menurut aku ya, yang ini tuh rasanya lebih ke rasa ayam daripada sayurannya. Jadi kayak ketimpang lah gitu, karena rasa ayam itu kuat, rasanya tuh kayak asin, terus kayak ada black pepper gitu. Coba lagi. Asin. Nggak asin-asin banget sih, cuma maksudnya gurih lah, makanan fast food lah, biasa lah kayak KFC. Tapi enak banget ayamnya, empuk. Ada nasi. Nasinya tuh kayak nasi goreng warnanya. Ini nasinya kayak nasi goreng. Terus ini ada dagingnya. Nah, dagingnya ini sama kayak yang di Supreme Cup kayaknya. Tekstur dan warnanya sama, nggak tahu rasanya. Terus sama aja sih, ini kayak ada wortel, tomat sama selada. Tapi dia nggak ada keju oren itu, nggak ada. Ada ini. Ininya udah berbumbu. Terus dia ada sambal. Langsung kita cobain. Parah.
sambelnya pedes pakai banget guys, beneran asli. Jadi kalau kalian yang mungkin nggak doyan pedes, jangan pakai sambel karena ini kan sambelnya langsung di atas nasi dan pedes banget. Coba pakai ini. Pedes banget. Kalau nasi sama dagingnya doang enak karena kayak nggak pedes gitu, jadi nikmat makannya. Kalau misalnya sama sambelnya pedes banget, sumpah sambelnya tuh kayak sambel matang, sepedes geprek. Tekstur dagingnya kayak oncom, kayak maksudnya nggak kayak daging gitu karena udah dihaluskan gitu loh, kayak empuk-empuk daging, empuk-empuk kasar, maksudnya udah begitulah. Terus kalau nasinya itu pulen apa sih, maksudnya nggak keras ya, pulen banget loh, bahkan sampai nempel-nempel. Dan nasinya sendiri walaupun nggak pakai sambal ataupun nggak pakai daging juga udah enak, rasanya tuh kayak asin dan nggak pedes karena walaupun warnanya merah ya, warnanya kan merah kayak nasi goreng, tapi dia nggak pedes sih. Kalau ininya ya kayak ciki, ada bubuk cabenya tapi asin, nggak pedes kayak sambal. Sumpah parah deh, aku trauma sama sambelnya, sakit banget sekarang, perut aku aja udah sakit ya. Tadi pas nanya di kasir, kata mbaknya ini tuh kejunya keju mozzarella, tapi selain keju dia kayak ada ini, nggak tahu apa. Tapi enak sih yang keju mozzarella ini. Ini sausnya dapet. Warna sausnya ini nggak kayak saus pada umumnya ya. Dia kayak warnanya coklat gitu. Terus dia tuh ada bintik-bintik hitam. Kayaknya tuh black pepper, nggak tahu sih. Nggak pedes sih. Lebih dominan asamnya. Tapi nggak kayak saus tomat. Terus kayak ada bawang apa ya? Bawang bombay. Nah, mereka juga jual makanan manis. Nah, ini isinya coklat. Enak. Coklatnya tuh manis, tapi ada pahit-pahitnya. Kalau tekstur ininya sama kayak kebab sih. Setelah makan tadi yang sambal pedas, terus makan ini terobatin. Ini minuman yang mango. Ini yang mango. Rasa es mangga nutrisari. Ini yang black currant ya, apa ya? Rasa fruity. Oke guys, ini jadi aku di mobil karena tadi rame terus aku udah lelah. Jadi ini yang Crunchwrap Supreme. Ayo langsung aja kita cobain. Ini isinya ada daging dan sayuran. Jadi yang ini tuh rasanya kayak ya udah isinya sayuran tadi, selada, tomat dan juga daging. Enggak sih, ini kayaknya di sini tuh ayam ya. Aku agak bingung sih guys, ini ayam apa daging. Nah, ya udah begitu. Rasanya bumbunya sama aja dengan yang taco Supreme. Itu menurut aku. Cuman dia porsinya gede jadi bisa untuk rame-rame. Jadi kalau sendirian agak kenyang banget. Nah, oke guys, itu tadi dia reviewnya ya kan. Akhirnya aku reviewnya, nggak tahu sih suaranya, semoga jelas ya. Karena di luar ruangan, awalnya di belakang aku tuh nggak ada AC, nggak ada kipas tapi nggak nyala, jadi nggak terlalu berisik gitu. Cuman pas di pertengahan gitu dinyalain, jadi nggak tahu tuh jadinya gimana. Nah terus tadi aku kameranya aku di sini banget gitu kan. Itu soalnya aku tuh ngerekam sendirian, takut. Terus ya udah masih malu-malu. Terus habis itu di belakang aku tuh ada orang, jadi aku ngeposisiin biar orangnya nggak kena. Oke, jadi kalau menurut aku dari segi makanannya itu
hampir sama-sama. Jadi yang beda-beda tuh stylenya gitu loh, kayak beda. Yang satu bentukannya tuh gini kan, tutup begini, atasnya kebuka gitu. Atau ada juga yang kayak kebab digulung gitu. Cuman tadi aku nggak ada di video, aku nggak nyobain. Terus ada juga yang bentuknya tadi yang apa sih itu, bentuknya kayak bulat gede terus ditutup kayak gitu kan. Jadi sebenarnya isinya kayak hampir sama kan, isinya ya itu sayur tadi, selada, terus tomat, terus ada keju ya kan, terus keju yang warna oranye itu, terus habis itu sama dagingnya gitu, dan bumbu dagingnya juga sama, terus kayak ada juga mayonesnya gitu. Sebenarnya sama-sama aja gitu, cuman beda style penyajiannya kalau menurut aku sih. Soalnya aku pas nyobain kayak rasanya sama kecuali yang rice bowl itu sumpah parah, pedesnya maksimal. Dari segi harga menurut aku sih normal ya, kayak kalau kita beli McD atau KFC gitu sih. Maksudnya harganya yang nggak melonjak jauh gitu. Harganya tuh masih ya setara-setara segitu kan, kayak 30-40 ribuan. Kalau menurut aku secara keseluruhan, kalau kalian belinya sekarang di saat masih awal-awal buka ini, itu melelahkan. Maksudnya menurut aku itu nggak worth it kalau kita nunggu 2-3 jam. Kayaknya kalian kalau mau lebih cepet ya datangnya harus lebih pagi sebelum atau pas mepet-mepet jam buka. Jadi biar kalian golongan pertama. Gitu. Oke guys, segitu aja videonya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen di videonya serta subscribe YouTube channelnya. Semoga kita sehat selalu, tetap jaga kebersihan. Goodbye.